Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali kita membahas materi tentang vektor di R3. Pada pertemuan minggu lalu, ya, kita sudah membahas tentang cara menggambar bangun ruang pada dimensi 3. Ya, kita udah bahas itu gimana cara menggambarnya dengan sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Mana yang ke depan, mana yang ke samping, mana yang ke atas atau ke bawah. Dan kalian hampir 90% sudah bisa cara menggambarnya. Ya, sekarang kita akan membahas operasi vektor di R3-nya. Nah, operasi vektor di R3 ini sebenarnya sudah dibahas pada pertemuan di R2. Ya, jadi kalau di R2-nya kalian sudah paham, maka di R3-nya ini pasti langsung paham. Karena konsepnya sama. Hanya bedanya di mana? Bedanya adalah kalau kemarin itu kita hanya variabelnya cuma X, Y. Sekarang kita nambah variabelnya X, Y, Z atau PQR, ya, kita tahu IJK atau ABC seperti itu. Ya, jadi 3 variabel dalam suatu vektornya seperti itu, ya. Oke, mari kita lanjutkan materi kita di slide yang pertama. Oke, secara umum ya koordinat vektor di R3 itu bisa kita simbolkan menjadi A1, A2 atau A3. Ya, misalkan nih vektor posisi, kalau posisi itu terhadap titik pusat yaitu O. Nah, dari O ke P itu misalkan vektor P-nya adalah A1, A2, A3. Atau vektor P-nya adalah kalau dibikin basisnya boleh dibikin huruf A1I ditambah A2J ditambah A3K seperti itu. A1, A2, A3-nya berupa koefisiennya atau berupa angkanya. Nah, besaran vektornya, itu panjang vektornya lah dari titik O ke P ini, dari pusat ke P itu adalah sama dengan panjang OP. Panjang P rumusnya itu apa? Nah, kalau kemarin itu rumusnya hanya X kuadrat tambah Y kuadrat. Sekarang kita tambahkan sama komponennya, yaitu ada I, ada J, ada K. Yang diambil adalah koefisien dari IJK-nya, yaitu berarti A1 kuadrat ditambah kuadrat ditambah 3 kuadrat. Dijumlahkan terlebih dahulu baru kita akarin, ya, itu adalah besar vektor OP. Nah, terus gimana kalau misalkan Q-nya adalah gini, tadi kan P-nya A1, A2, A3, terus Q-nya itu adalah misalkan rumusnya adalah B1, B2, B3 atau koordinatnya adalah B1, B2, B3. Maka kalau ditanya PQ, nah dahulu atau pertemuan sebelumnya kita harus ingat ya, kalau ada dua buah vektor misalkan ya A, B, ya, maka rumusnya adalah B dikurang A, gitu, maaf. Ini terbalik ya, kita hurufnya harus huruf besar. Nah, ini kan AB, maka rumusnya B dikurang A, ya. Nah, kalau di soalnya misalkan tadi kita bahasnya PQ, berarti rumusnya apa? Q dikurang P, gitu ya. Ini ingat, ini kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ya, harusnya masih ingat nih. Nah, di sini kita kembali lagi ya, ini kan PQ berarti Q dikurang P. Nah, Q-nya itu berapa? B1, B2, B3. P-nya itu berapa? A1, A2, A3. Maka rumusnya adalah Q dikurang P. Maka kita kurangkan dulu masing-masing komponennya. B1 dikurang A1, B2 dikurang A2, B3 dikurang A3. Nah, kalau sudah, masukkan ke dalam rumus nyari panjang tadi, panjang P yaitu akar. Tapi yang biasanya langsung dikuadrat, ini sekarang dikurang dulu tadi. Hasil dari ini berapa, hasilnya dikurang. Nah, setelah itu baru kalian kuadratin. Ini B1 A1 kuadrat, B1 dikurang A2 kuadrat ditambah B3 dikurang A3 kuadrat, seperti itu. Kalau sudah baru diakarin berapa hasilnya. Ya, itu adalah mencari besaran vektor atau panjang vektor, hampir sama lah. Ya. Oke, selanjutnya sekarang operasi aljabar vektor dalam ruang. Ya, Bapak rasa ini juga udah cukup jelas ya, kalian sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, misalkan ada vektor P 2I tambah 3J tambah 4K. Ya, ini ada kekurangan di sini ya, dia kurang simpanan. Q-nya juga sama, 4I tambah 2J tambah 5K. Jika AB dan BC mewakili masing-masing vektor P dan Q, maka AB tambah BC sama dengan AC. Ya, seperti yang kemarin kita sudah bahas juga, AB tambah BC sama dengan AC. Ya, kita ulang lagi nih. AB ditambah BC, maka hasilnya biar kita coret. Ya, maka jawabannya adalah AC. Ya, sama, hanya bedanya variabelnya menambah satu aja. Nah, AB tambah BC sama AC, berarti AC itu kan penjumlahan dari AB tambah BC. Tadi kan AB mewakili P, BC mewakili Q, maka P sama Q-nya tinggal kita jumlahkan saja. 2I tambah 3J tambah 4K ditambah 4I tambah 2J tambah 5K. Masing-masing kita jumlahkan. 2I tambah 4I hasilnya 6I. J
3J tambah 2J hasilnya 5J. 4K tambah 5K hasilnya 9K. Karena AC merupakan wakil dari penjumlahan P plus Q, maka P plus Q sama dengan 6I tambah 5J tambah 9K. Ya, ini cara penjumlahan. Begitupun pengurangannya, konsepnya sama, tinggal kita kurangin komponennya masing-masing. I sama I, J sama J, K sama K. Ya, terus selanjutnya apa? Secara umum dapat dirumuskan, misalkan jika A-nya ini adalah A1I tambah A2J tambah A3K dan B-nya itu B1I tambah B2J tambah B3K, maka vektor A tambah vektor B sama dengan tadi, ya jumlahkan komponennya masing-masing, yang I sama I, J sama J, K sama K ya. Itu pengurangannya pun juga sama, A dikurang B dapat diartikan sebagai A tambah min B ya. Kenapa? Karena plus dikali min hasilnya min gitu ya. Nah ini penjumlahan sama pengurangan. Nah kalau perkalian dengan skalar, misalkan vektor K dikali A ya, berarti A nya itu adalah dikalikan sebanyak K, artinya tinggal kita kalikan ke dalamnya. Misalkan nih tadi A1 nya itu adalah A1, A2 sama A3. Nah ini kita kalikan ke dalamnya, berarti tinggal K dikali A1, K dikali A2, K dikali A3. Ini perkalian vektor dengan skalar ya. Jadi kita adil kalikan dengan ke semua elemennya seperti itu ya. Itu operasi vektor dalam R3 ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita ambil contoh, misalkan ini diberikan vektor sebagai berikut. Vektor A nya 124, vektor B nya 540. Tentukan A plus B, A min B, 2A sama min 3B ya. Tentukan A plus B, ya udah tinggal kita jumlahkan aja A tambah B, berarti 1 tambah 5 6, 2 tambah 4 6, 4 tambah 0 4 ya. Jadi sama nih, cuma hanya bedanya dia nambah variabelnya, yaitu ada 3 X, Y, Z, P, Q, R atau Y, J, K. A dikurang B juga sama, 1 kurang 5 yaitu min 4, 2 min 4 itu min 2, 4 kurang 0 yaitu 4, seperti itu. Ya, kalau 2A berarti 2-nya dikalikan dalam si A-nya. 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 2 kali 4 8 ya. Begitu dengan min 3B. Min 3-nya kalikan 5 jadi min 15, min 3 kali 4 min 12, min 3 kali 0 seperti itu. Ya, ini salah satu contoh operasi vektor dalam R3 seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam jarak dalam dimensi 3 ya. Sebenarnya antara jarak dengan tadi besaran vektor hampir sama, simbolnya adalah mutlak. Cuman kalau di vektor itu untuk merumus jarak ada dua, ada yang pakai mutlak, ada juga yang simbolnya D ya. Di dalam fisika juga sama kan, kalau mencari jarak itu adalah D simbolnya. Nah kalau di matematik bisa dua, bisa dalam bentuk mutlakin ya. Kalau ada mutlak ini berarti tandanya mencari panjang. Nah, rumus vektor atau panjang vektor itu adalah kalau ada dua buah vektor A dan vektor B, maka rumusnya kayak tadi. Kita kurangkan masing-masing variabelnya atau koefisien di dalam depan variabelnya, itu S2 dikurang S1, Y2 kurang Y1, Z2 dikurang Z1. Itu ya. Nah, tinggal kita kuadratin, maka hasilnya adalah dapat. Nah, karena jarak ini adalah suatu panjang, maka di dalam matematika juga jarak itu nilainya harus selalu bernilai positif, nilai akhirnya. Ya, kayak gini kan, ini contohnya nih. Hitung panjang vektor dengan komponen vektornya 6, 2, min 3. Ya, walaupun di sini ada minnya, tetap hasil akhirnya selalu positif, karena jarak itu selalu simbolnya, kalau dalam fisika itu ada meter, kilometer, ya pasti panjangnya pasti positif. Ya. Nah kalau cuma satu vektor, kalian tinggal langsung kuadratin aja. Akar dari 6 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah min 3 kuadrat. Ini kalau jumlah semua ini 36, ini 4 ini 9 ya. Kalau jumlah 49, berapa akar 49? 7. Nah ini jawaban yang benar. Kalau ini kurang tepat ya, ini betul karena sudah paling sederhana seperti itu ya. Oke, slide yang terakhir nih, untuk modulnya kita clear dulu. Sebentar, kita ambil lagi materi. Oke, ini sudah bersih ya. Tadi kan ada coret-coretan. Selanjutnya adalah ambil contoh ya, jarak yang melalui dua buah titik. Misalkan diketahui vektor A-nya atau titik A-nya 546, B-nya min 251. Nah, cara mencari jarak dari A ke B adalah, nah kita gunakan rumus yang tadi. Nah ini manfaatnya, kalian tahu rumusnya, kalian nggak perlu gambarnya. Jadi kalau udah tahu angkanya, ingat rumus panjang vektor yaitu AB. Berarti kalau AB itu rumusnya apa? B dikurang A gitu ya, ingat ya. B dikurang A. Ini B dikurang A ini berarti kalian tinggal kurangin masing-masing komponennya. B-nya dulu berapa? B-nya min 251. Bikin jadi vetor kolom biar mudah menghitungnya. Terus vektor A-nya adalah 546. Tinggal kita kurangin min 2, min 5, hasilnya min
7. Utang 2, utang lagi 5, hasilnya min 7. 5 dikurang 4 hasilnya 1, 1 dikurang 6 hasilnya min 5. Kalau sudah ini yang dipakai nih. Jangan pakai ini lagi, tersalah. Pakai yang min 7, 1 sama min 5. Masukin deh. Min 7 pangkat 2 hasilnya 49. Kita tulis aja ya, biar lebih jelas. Ini hasilnya akar dari 49 ditambah 1 kuadrat itu 1 min 5 kuadrat hasilnya 25. Kalau ada jumlah itu hasilnya akar 75. Dari mana 75? Ingat ya, dalam akar ini kita harus sampai yang sederhana. 75 itu kita cari pengalinya yang bisa diakarin, yaitu 25 dikali 3. Maka hasilnya adalah 5 akar 3. 25 nya keluar ya. Maka panjangnya atau jarak dari A ke B itu adalah 5 akar 3. Hasilnya selalu bernilai positif. Sampai sini cukup, hasilnya harus yang paling sederhana gitu ya. Kalau udah paling sederhana ya udah berarti selesai sampai situ ya. Jadi operasi vektor itu bisa mencari panjang vektor, besaran vektor, jarak vektor, mencari penjumlahan dari dua buah vektor atau lebih, pengurangan vektor atau perkalian vektor dengan skalar, atau digabung soalnya seperti itu. Tapi ingat, dalam penjumlahan, dalam pengurangan, dalam perkalian vektor dengan skalar atau dalam jarak itu menggunakan rumus-rumus sebelumnya ya. Kayak tadi AB berarti B dikurang A, PQ dikurang P. Mencari jarak berarti gunakan rumus Pythagoras. Seperti makanya rumus-rumus yang dulu yang diajarin dari kelas 10, semester 1 atau dari SMP, kalian jangan sampai lupa lagi ya, termasuk pangkat dan akar seperti itu ya. Perasa cukup ya untuk materi kita minggu ini ya, hanya berupa penjumlahan vektor, pengurangan vektor dan vektor, dan juga serta ini ya Pak ya, jarak dalam dimensi 3 ya. Nanti kita akan berikan latihan juga biar kalian lebih paham tentang materi operasi vektor dalam R3 seperti itu ya. Jika masih ada yang kurang dimengerti silakan hubungi Bapak melalui WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.